membukanya dan kembali mengatap wajah Minju. Oma masih percaya sekarang kau berdiri di depan Oma. Kumannya lembut. Mulai sekarang aku akan terus ada bersama Oma. Jawab Minju tersenyum lebar. Ian kemudian menoleh ke belakang dan melihat masih berdiri di sana dan hanya memandangi mereka. Marilah, Oyoma ada di sini. Mendengar ibunya memanggil, Jongwoo pun pelan mendekat ke arah mereka. Minju, ini adikmu, kamu memiliki seorang adik yang sangat baik. Minju tersenyum tipis dan menjauh, memang sangat baik, Oma. Kaisa, kita masuk ke dalam dan luar sangat dingin, ucap Taeyong membawa keluarga masuk ke dalam karena dia sudah kedinginan sejak Minju pun melangkah memasuki ruangan sederhana yang menurutnya terasa begitu hangat. Dia melihat sekeliling ada banyak barang yang terpajang, hanya ada TV dan beberapa pot bunga sebagai hias. Kita makan malam bersama. Kebetulan Oma saja selesai memasak, gumam Yen. Minju pun menuju ke dapur. Dia melihat ada sebuah meja makan dengan 4 kursi di sana. Ini orang tuanya dan cowoknya bertiga, tapi sudah ada karena mereka memang sudah lama menantikan kedatangannya. Duduklah, keadaan di sini tidak semewah di rumah kakekmu, gumam Taeyong. Rencana apa? Aku lebih senang di sini karena bersama kalian aku juga ingin makan masakan Oma. Akhirnya aku bisa merasakannya sekarang. Saya mengangguk pelan. Apa sangat ingin bertemu dengan nenekmu? Apa juga sebenarnya, tapi kakekmu pasti tidak senang. Jelasnya. Kemudian Taeyong terdengar sesuatu. Oh ya, kau sudah tahu alasan apa pergi dari rumah kamu? Minju mengangguk. Harmoni sudah menceritakan semuanya. Apa dia bisa bernafas lega? Untunglah kau mendengarkan penjelasan dari nenekmu. Kau harus percaya apa yang dikatakan nenekmu. Semua ucapannya benar. Jongwoo melirik Minju yang duduk di sampingnya. Kenapa ya dilar saja? Yang tak suka ya? Tanyanya. Minju langsung menggeleng pelan. Bukan begitu, aku hanya terharu. Ini pertama kalinya aku merasakan sesuatu oleh Oma. Jelasnya. Jongwoo menatap Minju. Iba meski hangat, dingin dan egois. Dia pasti karena ini kekurangan kasih sayang orang tua. Yang tenang saja, mulai sekarang kau akan selalu bersama Oma. Minju merasakan masakan yang sungguh nikmat. Meski benar rasanya membuatnya ketagihan. Ini pertama kali dalam hidupnya Minju ingin nambah lagi saat makan. Oma, aku ingin lagi. Kumannya malu-malu. Dia bingung harus bilang apa. Ia tersenyum hangat dan mengambilkan Minju makanan lagi. Rasanya sungguh senang melihat putranya menyukai masakannya. Ini saya makan yang banyak. Minju mengangguk. Ini masakan terenak yang pernah aku makan, kumannya. Nih, biasanya ayahmu dan Jongwoo juga selalu tambah lagi. Mereka tak cukup makan 1 piring saja, ucap Yen. Ya, bahkan ketika Oma marah, dia tidak akan memasak lagi keesokan harinya dan akhirnya kami pun kelaparan. Saat Jongwoo meniru ayahnya. Oh, kalian satu pikiran, baiklah, mulai besok Oma kalian makan nasi dan garam saja, oke? Serunya pura-pura marah.
Mereka semua pun tertawa bersama. Ini juga pertama kalinya Minkyu bisa tertawa lepas. Akhirnya dia benar-benar merasakan kehangatan sebuah keluarga. Dia tak ingin berada jauh dari mereka lagi. Bagaimana kalau kita tidur bersama di kamar Oma? Minkyu pasti ingin tidur bersama Oma kan? Usul cowok yang langsung dapat tatapan tajam dari Taeyong. Minju sudah besar, tidak perlu tidur dengan Oma lagi. Seru Taeyong melipat tanya di dada. Oma bilang saja apa ingin diganggu saat bersama Oma. So Jongwoo kemudian melihat ke arah Minkyu. Kau tahu Yong, mereka selalu bermesraan di hadapanku. Padahal aku sudah besar dan bukan anak kecil lagi. Lanjutnya. Ya, Kim Jong-woo, tesis Wanda menarik telinga putra keduanya itu, namun Jong-woo dengan cepat bersembunyi di belakang tubuh tinggi Min-kyu. Yana geleng-geleng kepala. Sudah, ini sudah malam, kalian harus istirahat, besok kan sekolah. Ucapnya lembut kemudian mengejutkan Min-kyu dan Jong-woo secara berganti. Min-kyu dan Jong-woo pun masuk ke dalam kamar. Jika kamarku terlalu sempit, ucapnya sembari menutup pintu. Kayaknya aku lebih suka berada di sini, jawab Min-kyu sembari melihat sekelilingnya. Min pandangan mengeput teruja pada Jong-woo yang sedang menunggu mengganti bajunya dengan baju tidur. Kau tidak membenciku? Tanyanya. Jong-woo yang fokus memakai piyamanya menoleh ke arah Min-kyu, kemudian tersenyum tipis. Mana mungkin aku membencimu? Lagi pula Oma dan Apa tak pernah mengajariku dendam terhadap orang lain, jelasnya. Berhentilah meminta maaf Yung, aku sudah memaafkan sejak dulu. Sekarang lebih baik kau membantuku mengerjakan PR, ucap Jong-woo tertawa kecil. Kau pasti bisa mengerjakan soal-soal ini kan? Lanjut Jong-woo mengambil buku tugas dalam tasnya. Min-kyu pun melihat buku itu. Ini soalnya sangat gampang menurutnya. Kau tak bisa mengerjakan soal semudah ini. Aku yang tak jago soal perhitungan. Aku saja selama ini lalu meminta bantuan ayah untuk mengerjakannya, dan ayah lalu bilang kau memang seperti ibumu, bodoh dalam matematika. Begitu Yung, ucap Jongwoo. Min-kyu duduk di kursi dan tanpa sengaja melihat sebuah foto tertempel di meja tepatnya untuk Jongwoo dan Yuri. Dia pun menatap foto itu lengkap. Jauh yang sadar, Yongnya melihat foto itu langsung mengambilnya dan meletakkan foto itu dalam laci. Ayo Yong, bantu aku mengerjakannya. Aku tak bisa yang nomor 5, 8, 10, dan 15. Ucapnya mencoba mengalihkan perhatian Min-kyu. Oh nih, Guman Min-kyu pelan dan mulai mengerjakan soal-soal itu. Ian pun berada di langkuran suaminya. Taeyong sangat wangi membuatnya merasa nyaman berada di pelukan pria itu. Dia menatap wajah istrinya dan langsung Ian dengan lembut. Wanita itu membalasnya dengan senang hati. Dia merasakan tangan Taeyong mengarahkan pelukannya pada pinggang rampingnya. Kau mau menjadi ibu lagi? Aku ingin seorang anak perempuan yang cantik sepertimu, bisik Taeyong.
sepertinya aku sudah tak bisa hamil lagi. Usia kita sudah tidak muda lagi, opa. Min dan cowok juga sudah beranjak dewasa. Siap ya. Ya, kita usahakan dulu lah. Taeyong mulai bergerak dan berada di atas Yen. Aku jadi paham maksud mematikan lampu kamar. Kemudian mengelus tanda suaminya. Pria itu tersenyum melihat wajah merah Yen. Sarangi, ucapnya. Yen hanya tersenyum menanggapinya. Tangannya terus bantal di sampingnya untuk menyalurkan sensasi yang diberikan suami. Masih sakit, tanya Theo mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah Yan. Yan mengangguk pelan, masih sepade, jawabnya manja melihat suaminya di bawah sana. Theo akhirnya Yan melalui bersamaan ke arah pintu kamar. Weh, saut Theo. Sudah aku cari Oma tapi tak ada. Aku yakin jika Oma yang mencarinya pasti ketemu. Jauh terus mengetuk-ngetuk pintu. Aku harus mengikuti ulangan hari ini, Oma, tambah Minkyu. Dia pun berdiri dan menghela nafas panjang, berusaha bersabar dengan kelakuan anak-anak itu. Carikan seragam mereka dulu. Nanti juga masih bilang padaku. Tapi aku menyukai Opa, Sordian tersenyum tipis dan mencium bibir Taeyong sekilas. Oma datang, aku dicapian menuju pintu kamar. Taeyong hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan istrinya itu. Belum 2 menit Niel sudah berhasil menemukan seragam cadangan Chongwoo. Baju itu ada di lepatan paling bawah. Apakah anak-anak itu sudah mencerainya dengan benar atau hanya ingin mengganggunya saja? Tidak, waktu muda aku lebih populer, saut yang melewati kamar Chongwoo menuju ruang depan. Ayo sekejap kita sarapan dulu, setelah itu baru berangkat ke sekolah. Capian menggandeng kedua lengan putranya. Chongwoo dan Mingyu datang masuk ke area sekolah. Mereka langsung mendapat tatapan dari para siswa, tentu saja, karena selama ini yang mereka tahu kedua lelaki itu tidak akur. Tapi sekarang malah terlihat datang ke sekolah bersama menggunakan sepeda Chongwoo. Yori melihat dua lelaki tampan itu sedang berjalan bersama masuk ke gedung sekolah. Dia juga kaget kenapa tiba-tiba mereka terlihat sangat akrab, padahal kemarin sempat bersih tegang. Jauh melihat Yori depan mereka, dengan cepat ia langsung berbelok menuju ke kelasnya. Yori langsung menatap pengunjung lekat. Lelaki itu benar-benar menjauhinya sekarang. Minky menatap Yuri leka. Dia tidak bisa memaksakan perasaan seseorang. Meskipun sekarang Yuri bersamanya, tapi hati gadis itu masih untuk Chongwoo. Chongwoo adalah adik kandungku. Kami satu orang tua, tapi aku sejak kecil bersama kakekku. Mata Yuri tak berkedip mendengar penjelasan lelaki tinggi itu. Minkyu tersenyum tipis. Aku juga baru tahu jika kami adalah saudara. Jadi aku merasa sangat menyesal telah merebut gadis yang dicintainya.
Jowo menuju taman belakang sekolah karena Minkyu mengiriminya pesan agar datang ke sana. Sampainya di sana, dia tidak melihat Minkyu, melainkan melihat sosok Yori sedang berdiri di bawah pohon. Gadis itu semakin cantik ketika rambutnya terkena desiran angin. Jowo langsung mengalihkan pandangannya. Mungkin Minkyu masih di kelasnya, sebaiknya dia pergi saja. Jowo mulai berbalik, namun suara Minkyu terdengar membuat gerakannya terhenti. Minkyu tersenyum lalu menepuk bahu Jowo, menuntun adiknya untuk mendekat ke arah Yuri yang masih berdiri di bawah pohon tadi. Gadis itu tampak malu-malu saat Jowo mendekat ke arahnya. Gadis ini sangat menyukaimu, aku juga sangat menyukainya kan. Menurutku kalian memang sangat cocok. Aku tidak ingin menjadi perusak hubungan kalian. Setelah Minkyu pergi, Jowo menatap Yuri lekat. Gadis itu hanya menunduk dalam. Dia juga merasa malu berhadapan dengan Jowo yang juga merupakan putra Shinwa. Kau akan terus diam seperti ini? Setidaknya katakan sesuatu untuk membuatku senang, ucap Jowo. Pelan, Yuri pun menatap lelaki tinggi itu. Sarangi, gumamnya pelan. Jowo tersenyum, tangannya langsung terulur membawa gadis mungil itu dalam pelukannya. Nada Sarangi. Maafkan aku rencana beradilah meminta maaf. Wei, kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Minkyu menatapnya si aneh. Aku masih tak percaya kau adalah sepupuku. Seterusnya melipat tangan di dada. Minkyu nafas panjang dan menatap Nancy lekat. Ibumu kakak ibuku, jadi kau sudah tidak ada harapan lagi menjadi kekasihku. Hah? Ibuku tidak pernah cerita jika dia kakak ibumu. Nancy menatapkan salah punggung laki itu. Ya, Daniel, kau pasti sengaja berkata begitu agar aku tidak mengajar-ngajarmu lagi kan? Serunya mengikuti langkah Minkyu. Minkyu menoleh, jangan mengganggu, memanggilku Daniel lagi, panggil aku Minkyu Oppa. Aku ini kakak sepupu, jadi bersikaplah hormat padaku, sahutnya tanpa menghentikan langkahnya. Minkyu mengangguk, kau bisa memanggilku Minkyu Sunbei, itu nama yang diberikan orang tuaku. Oh baiklah, Guman Yuri mengangguk paham. Kemudian menatap manja wajah dua lelaki tinggi yang berjalan di sebelahnya secara bergantian. Pantas saja jika diperhatikan wajah kalian sekilas terlihat mirip. Ternyata memang ada hubungan darah, lanjutnya. Minkyu Hyung lebih mirip dengan ayahku, sementara aku lebih mirip Oma, tapi saat tersenyum kita sama-sama mirip ayah, jelas Xiao. Daniel, suara berat seseorang membuat mereka bertiga menoleh bersamaan. Haraboji, Guman Minkyu menatap pria tua itu berdiri di depan mobil mewahnya. Oh, Haraboji, dia kakek kita. Guman Jawo juga mengenali pria tua itu karena beberapa waktu lalu dia pernah menolong pria itu membeli bensin. Minkyu mengangguk pelan. Dia pasti ingin membawaku kembali ke rumah. Kecil, jangan hiraukan dia. Guman hendak melanjutkan langkahnya.
Menkyu malah nafas adiknya ini memang menuruni sifat ibunya seutuhnya. Jadi tidak memiliki rasa dendam pada orang yang telah berbuat jahat. Dia cowok, kau belum tahu sifat aslinya kaca. Cowok pun akhirnya menuruti ucapan Menkyu. Sementara Yuri hanya memperhatikan saudari yang sedang berdebat itu. Cowok kembali menoleh dan melihat pria tua itu hanya menatap mereka yang semakin jauh meninggalkan. Baiklah tunggu sebentar, Yung aku yang beli, tanya jauh natap Menkyu lagi itu menggeleng. Aku tak suka, aku belikan saja untuk pacarmu ini. Baiklah tunggu di sini sebentar, ucap jauh beranjak menuju pedagang kaki lima itu. Setelah membayar pesanannya, Jawa pun kembali menuju pada Menkyu dan Yuri sedang menunggunya di seberang jalan. Giliran Menkyu sedang melompat-lompat mengambilkan bunga untuk Yuri yang berada di ranting pohon tempat mereka berteduh. Sangat lucu. Karena terlalu fokus melihat Menkyu dan Yuri, Jawa jadi lupa melihat sekitar saat menyeberang jalan dan terus melangkah dengan santai. Awas, suara seorang terdengar dan membuat Jawa menoleh ke samping. Matanya melebar saat sebuah sepeda motor melaju kencang ke arahnya. Tuan, seru Jawa langsung mampiri pria itu. Menkyu dan Yuri juga mampiri Tuan Kim. Tuan, Kuncana, di mana yang sakit? Tanya Jawa memegang bahu pria itu. Jangan panggil aku Tuan, aku ini kakekmu, jawab Tuan Kim sembari menahan rasa sakitnya. Aku tidak apa-apa, motor itu hanya menyerempetku. Kaca kita ke rumah sakit, ucap Menkyu langsung membantu kakaknya berdiri. Di mana mobilmu, harap Boci? Yong, kau bisa mengemudi, dan umurmu juga belum diperbolehkan, ucap Jongwoo. Kue ini keadaan darurat, aku tak peduli apapun. Gajah, guman Menkyu datang.